Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. هو مقام محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita menghitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena sedemikian banyaknya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya nikmat yang teramat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan kepada seluruh hamba-hamba Allah pilihannya adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Inilah yang menjadikannya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya secara kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi, yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami berwasiat terutama pada diri kami dan kaum muslimin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surah Ali Imran pada ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan sudah muslim atau menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan, telah memudahkan segala urusan dan telah melengkapi kehidupan manusia ini dengan berbagai macam rizki yang menopang kehidupan manusia. Namun tentunya kita semua ingin di dalam kehidupan ini memiliki tingkatan atau derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya, dan kualitasnya dinilai lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an di salah satu ayatnya, tepatnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak cucu Adam itu, dan kami telah mengangkut mereka atau memudahkan kehidupan mereka dengan mengangkut mereka fil barri wal bahri, yakni di daratan maupun di lautan, dan kami berikan rizki kepada mereka dengan rizki yang baik, dan kemudian kami lebihkan mereka dari sekalian makhluk ciptaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami utamakan, kami lebihkan mereka dalam hal penciptaan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, baik dalam bentuk postur tubuh, dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang bisa dicapai, diraih di dalam kehidupan ini, dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Maka oleh sebab itu wajib kita mensyukuri akan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-70 ini. Para ikhwan kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat dijelaskan tentang bagaimana manusia ini bisa lebih meningkatkan akan kualitas dirinya. Telah dibeberkan, telah disampaikan, telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, manusia yang sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi supaya meningkat derajat mereka, yaitu orang yang apabila mereka beriman dan beramal yang soleh. Di dalam ayat Al-Quran di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal yang soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, fahuwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan pada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dari apa yang mereka lakukan, bahkan yang terlebih baik dari apa yang mereka pernah lakukan di dunia ini. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita fahami bahwa kunci pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang sudah diberikan kemuliaan, keutamaan pada ayat yang pertama kami bacakan tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-70, yaitu melengkapi diri, menyempurnakan kehidupannya dengan keimanannya dan amal soleh. Maka tentu di sini kehidupannya punya kualitas yang berbeda daripada yang lainnya. Dapat kita bayangkan, dapat kita pikirkan, apabila kehidupan manusia tanpa dia hiasi dengan keimanan, maka berarti kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan-kemudahan, berupa rizki, berupa hal-hal yang tadi disampaikan keutamaannya daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka akan samalah kita semua ini dengan orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan berupa keimanan itu. Oleh karena itu hiasi oleh kita
hidup kita sebagai orang beriman ini dengan amal yang soleh. Tiap-tiap hari kita sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Yang tentu tidak semua hamba Allah bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu juga merupakan aplikasi atau wujud nyata daripada amal soleh kita. Kemudian kita bisa melaksanakan yang namanya sedekah, infak, kemudian kita melaksanakan zakat. Itu adalah yang memberikan nilai dalam kehidupan kita ini, baik berfungsi untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi kehidupan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman dan memahami akan makna amal saleh. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Kemudian yang kedua, apabila orang-orang yang tadi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketakwaan atau memiliki kehidupan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takwa kalian atau yang lebih takwa di antara kalian. Jadi ukuran kemuliaan dalam kehidupan ini bukan karena tingginya jabatan seseorang, bukan karena banyaknya harta benda yang kita peroleh, bukan karena banyaknya kendaraan, rumah yang mewah dan lain sebagainya, fasilitas yang sangat mewah bagi kehidupan kita, bukan. Akan tapi kemuliaan adalah karena takwa kepada Allah. Bukan juga karena keturunan atau nasab yang baik itu lantas menyebabkan ketinggian derajat kita, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini lebih martabatnya, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para hamba Allah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang membuat kita ini menjadi lebih tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Senantiasa mereka manusia hidup atau berada dalam kehinaan hidup, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali yang tidak mengalami kehinaan hidup itu adalah orang-orang yang senantiasa mereka melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi di atas kami sudah menjelaskan tentang ibadah kita, tentang salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita dan lain sebagainya. Kemudian yang hablum minan nas adalah bagaimana kita menegakkan ukhuwah Islamiyah yang sesungguh-sungguhnya, yang sebesar, yang sebenar-benarnya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang dibangun berdasarkan syariat Islam, bukan persaudaraan yang dibangun berdasarkan kesamaan ras, kesamaan suku, kesamaan bangsa, karena satu golongan, karena satu suku, bangsa dan lain sebagainya, bukan. Tapi semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apabila orang-orang yang beriman ini benar-benar mau mereka belajar sungguh-sungguh mempelajari akan Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengangkat derajatnya selain karena mereka beriman. Allah menyatakan dalam satu ayat Al-Qur'an,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah kita para ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian yang keempat ini kita bawa diri kita dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama Islam ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari kemudahan, mencari jalan untuk menuntut ilmu, niscaya dengan itu dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke surga. Oleh karena itu, maka kita hidupkan, kita makmurkan masjid-masjid sebagai rumah Allah SWT dengan memakmurkan majelis taklim. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang kami sampaikan ini akan meningkatkan kualitas hidup kita dan kita mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini kami ingin menyimpulkan apa yang telah kami sampaikan pada khutbah yang pertama. Yang pertama, bahwasanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan dengan kesempurnaan penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelengkapan hidup mereka berupa kendaraan-kendaraan supaya mereka mudah untuk berjalan di daratan maupun di lautan. Kemudian Allah juga melengkapi kehidupan manusia itu dengan rizki-rizki yang baik untuk menopang kehidupan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, namun kunci untuk lebih meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apabila hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kita lebih memaksimalkannya manfaat dan gunanya, yaitu yang pertama dengan keimanan, kemudian yang kedua dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga dengan hubungan yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas, kemudian juga yaitu dengan keimanan dan keilmuan yang bisa melengkapi kehidupan kita supaya lebih tinggi derajatnya di dalam pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan membedakannya dari segenap makhluk yang lain, bahkan dari manusia-manusia yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Oleh karenanya, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya dan memberikan ketakwaan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.